Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Riwayani, NIM 250208107779, guru Mapel Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin, dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Coba tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Oke, sebelum belajar coba Ibu cek dulu kerapihannya. Tadi sudah piket, Nak? Sudah. Cobanya diturunkan, tidak usah seperti itu. Ya. Coba lihat di sekelilingnya ada sampah tidak? Tengok, Nak, di bawah tuh. Ada sampah, diambil. Bawah bangku. Ada sampah, Fahri. Nah, buang di luar, Nak. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kepada yang membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan berdoa apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mulai, Ibu akan membacakan presensi kelas terlebih dahulu ya. Mengecek siapa dari Ananda semuanya yang tidak hadir. Sebelumnya, silakan kata-kata positif. Bisa dipahami? Oke, kita ulangi. Aditya Mahizab. Semangat. Boleh selain kata semangat, happy atau yang lainnya, ya. Ahmad Rizky Alfayat. Bagaimana perasaan hari ini? Semangat. Ya, harus semangat ya. Ahmad Zelvin. Apa keterangannya? Baik. Oke. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 7 10 bulan Oktober ya. 2025. Apa pelajaran kita hari ini? Al-Quran Hadis. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai pembiasaan, kita baca surat Al-Bayyinah. Kamu kan sudah hafal juz 30 sebagian. Setor kan tiap hari? Ya. Sudah ketemu? Oke, baca sama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Semoga apa yang kita baca menjadi pahala bagi kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keotentikan Al-Qur'an. Coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan otentik? Oke, Rian, apa Rian? Otentik adalah kemurnian dan keaslian isi kandungan Al-Quran yang tidak dapat ditiru siapapun. Oke, hebat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rian. Berarti Rian memperhatikan dan memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Kemudian, apa ayat yang menjelaskan tentang kemurnian isi Al-Quran dan juga kandungannya? Siapa? Oke, Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Sekarang Ibu tanya, berapa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Siapa yang tahu? Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berapa? Berapa? Oke. 25. Tepuk tangan. Sekarang 25 Nabi dan Rasul itu memiliki kelebihan. Coba siapa yang tahu kelebihan dari Nabi? Salah satunya. Bisa membelah bulan, Bu. Oke, membelah bulan. Apalagi? Bisa berbicara dengan hewan. Siapa itu nabinya? Membelah bulan siapa? Membelah bulan Nabi Muhammad. Bisa Berbicara dengan hewan. Dengan hewan. Siapa itu? Nabi? Nabi apa, Dit? Nabi apa? Sulaiman. Oke, Nabi Sulaiman. Tepuk tangan untuk Adit dan Agung. Itu baru sebagian nabi-nabi yang memiliki kelebihan. Nah, yang sudah disebut itu apa namanya tadi? Oke, mukjizat. Jadi, judul kita hari ini adalah mukjizat Nabi Muhammad. Ya. Oke. Sekarang coba apa yang kamu ketahui tentang mukjizat? Fayat. Mungkin pernah mendengar apa itu mukjizat? Bisa? Coba, apa mukjizat, Rehan? Mukjizat adalah suatu keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa dan tidak bisa dijangkau oleh
akal pikiran manusia. Oke, terima kasih Rehan. Berarti Rehan sedikit demi sedikit dia sudah paham mukjizat itu apa ya. Baiklah, kita kembali ke laptop. Ice breaking dulu. Ekspresikan apa yang ibu katakan. Kata kuncinya apa? Pedas. Pedas gimana? Huha huha. Terus manis. Asam. Kita mulai. Manis. Sambil pedas. Oh. Asam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Apa judul kita hari ini? Oke, mukjizat. Sekarang sebelum kita memulai apa itu mukjizat dan juga pembahasannya tentang apa saja, kita terlebih dahulu memahami atau mendeskripsikan apa itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nih, tujuannya nampak? Kelihatan? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mampu memahami macam-macam mukjizat. Bisa dipahami? Kemudian mampu mendeskripsikan kemukjizatan Al-Quran. Mampu mengklasifikasikan macam-macam mukjizat. Mampu menganalisis kemukjizatan Al-Quran. Mampu menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Mampu menghubungkan mukjizat Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita bukan hanya sekedar memahami saja, mendeskripsikan, tapi kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba contoh, salah satu contoh bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari apa? Coba, Dit. Membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Oke, tepuk tangan untuk Adul. Ya, membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya bacaan saja, tapi kita harus memahami isi kandungannya. Dan juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Dengan mencintai Al-Quran. Kita sudah terapkan tadi. Membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Oke, selanjutnya. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian atau fenomena yang luar biasa dan ajaib. Sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dan hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran risalah kenabian mereka. Dalam bahasa, mukjizat itu berarti a'jaza yu'jizu. Apa bahasanya? Mukjizat secara bahasa yu'jizu. Apa artinya a'jaza yu'jizu? A'jaza yu'jizu artinya melemahkan. Secara istilah, kejadian yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, saking besarnya kekuasaan Allah yang tidak bisa kita tandingi kemukjizatan Allah itu. Apalagi seterusnya bisa dipahami? Kemudian tidak ada seorang manusia pun bahkan jin sekalipun yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan Allah. Oke. Sekarang itu secara umum tentang kemukjizatan. Apa itu kemukjizatan Al-Quran? Coba.
Teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kita kembali ke sini. Dari segi bahasa. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan. Nanti kita lihat video. Jadi dari beratus-ratus tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu, Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Salah satu contoh, bagaimana bumi ini diciptakan. Contoh lain, bagaimana kamu, kita semuanya manusia diciptakan. Itulah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Oke, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Yang lain ada lagi? Kenapa? Sama-sama luar biasa dan tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk pertanyaannya. Berarti siapa namanya? Azril dan siapa namanya, lupa Ibu? Anggun. Memperhatikan, akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan. Apa bedanya mukjizat dengan sihir? Tadi sudah Ibu ceritakan ya. Mukjizat itu hal yang luar biasa, sama hanya dengan sihir hal yang luar biasa. Akan tetapi mukjizat itu berlaku khusus untuk nabi. Sedangkan sihir siapapun bisa. Oke, biar tidak bosan, sekarang kita play video dulu. Silahkan diperhatikan. Assalamualaikum. Yuk berbuka api dengan menekan. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pecinta Al-Quran. Setelah kita lihat video dan pembelajaran tadi, sekarang silahkan duduk per kelompok masing-masing. Sekarang Ibu tanya dulu, sudah paham yang sudah dijelaskan tadi? Sudah ya? Nah, kalau sudah paham, kita duduk per kelompok masing-masing yang sudah dibagi kemarin. Kelompok 3, oh ya. Oke. Ya, silahkan dibaca. Pertanyaan pertama, tuliskan apa yang Anda pahami tentang bagian mukjizat dan pembahasannya. Kemudian, yang kedua, setelah mengamati video, tuliskan 3 contoh tindakan yang mengindikasikan sedang menerapkan atau mengaplikasikan kemukjizatan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contoh. Ibu kasih contoh 1. Membaca Al-Quran. Nah, berarti dia menerapkan kemukjizatan Nabi. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? 10. Oke, 10 menit. Silahkan dikerjakan. Dilihat di Al-Quran. Misalnya tentang membaca Al-Quran. Tentang puasa. Dalilnya apa? Ayo Nopal, bekerja sama. Ya, lanjutkan Fahri, tugas. Ya.
Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Kenapa buahnya? Ambil pikir. Kamu nih lucu. Nanti makannya, ibu tahu kamu lapar. Tunggu selesai dulu ya. Oke, sudah? Sudah? Sudah, Sifa? Oke. Sekarang karena yang duluan kelompok Sifa, silakan Sifa maju. Siapa yang maju? Siapa kemarin? Yang menyampaikan siapa? Sudah disepakati? Belum. Siapa? Rian. Rian? Ya, silahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Rian. Silahkan, di tengah-tengah sini. Sini, Rian. Astagfirullah. Ya. Mau ngadap kemana? Ke sini, ke sana, boleh, terserah. Ya. Oke, yang lain perhatikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pembagian mukjizat dan pembahasannya. Oke. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran. Yang lain diam dulu. Mereka. Mukjizat terbagi menjadi 2. Apa saja sebutkan? Mukjizat isyah atau indrawi yang dapat dilihat dan dirasakan indra. Oke. 2. Mukjizat aliyah atau rasional. Akliyah bukan aliyah. Akliyah atau rasional yang hanya dapat dipahami akal. Contoh, pembelahan laut oleh Nabi Musa, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang, dan Al-Quran. Coba tadi, yang mana tadi? Mukjizat akliyah yang mana? Akliyah yang Al-Quran, Bu. Akliyah Al-Quran. Yang membelah bulan yang mana tadi? Mukjizat isyah, Bu. Oke, mukjizat hisiah. Terus apa penerapan dalam kesehari-hari? Puasa, Bu. Puasa. Oke, puasa. Apa dalilnya? Siapa yang nulis? Coba apa tuh? Puasa. Ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah ayat 183. Oke, kenapa kita harus berpuasa? Itu apa tanggapannya? Apa? Mendapat pahala. Apa? Oh, tidak ada. Tanggapannya tidak ada. Ada apa? Mana? Oke, udah. Yang kedua apa? Ini ada nih, puasa untuk menahan hawa nafsu. Yang kedua, Zina. tentang zina. Apa dalilnya? Wala taqrabuz zina. Kenapa kita harus menghindari zina? Zina harus dijauhi sebagaimana ditulis dalam Al-Quran, Bu. Kenapa harus dijauhi? Kenapa? Karena itu dosa besar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rian.
Silahkan duduk. Closing dulu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah. Geser, Gum. Ya, silahkan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menerangkan tentang mukjizat. Kencang suaranya, nggak dengar kawan. Ayo, nggak usah grogi. 1. Penerapan mukjizat apa yang Anda pahami tentang pembagian mukjizat dan pembahasannya dalam kolom di bawah ini. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kenabian mereka. Mukjizat berfungsi untuk memperkuat dakwah dan keimanan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus apa kebiasaan yang perlu kita terapkan dalam sehari-hari? Ini ya. Apa? Yang kamu diskusi? Oke, menolong orang lain. Gimana keterangannya? Tanggapannya, perilaku ini mencerminkan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu sesama dan sesama. Dengarkan yang lain. Dalilnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Oke, terus selanjutnya? Bersikap jujur dan adil. Jujur dan adil. Apa dalilnya? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri dan ibu, ayah, dan kerabatmu. Oke, tepuk tangan untuk Robi. Ya. Silahkan duduk. Sudah ya? Oke, sisanya kita sini sudah? Oke, sisanya kita lanjutkan minggu depan. Berapa kelompok lagi berarti? 3 kelompok lagi ya. Sekarang coba satu orang memberi kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Silahkan tunjuk tangan yang siap. Oke, Raihan, tepuk tangan untuk Raihan. Ya, di tengah-tengah sini boleh. Ngadap ke temannya. Nah, gitu. Coba tangannya tuh kalau kita berbicara di depan umum tuh jangan seperti ini. Itu public speakingnya tidak bagus. Nah, gini-gini biasa aja lah. Nah, kayak gitu aja, nggak apa-apa. Silakan. Mukjizat adalah suatu fenomena yang luar biasa yang tidak akan terjadi oleh manusia biasa. Ya. Kesimpulannya, perbedaan mukjizat akliyah dengan hisiah. Mukjizat hisiah hanya terjadi pada saat itu saja. Oke. Dan mukjizat akliyah abadi dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Oke, sudah? Terima kasih, kesimpulan yang baik. Tepuk tangan. Oke. Baik. Sudah paham yang Ibu jelaskan? Ya. Pada intinya kesimpulannya adalah bahwa kemukjizatan Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi. Sangat murni, sangatnya nyata. Ya, maka dari itu biasakanlah diri kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kalau tidak bisa 1 juz,
satu surat. Kalau tidak bisa satu surat, satu ayat. Kenapa? Ya, pahalanya 10 kali lipat. Nah, ya. Maka dari itu, marilah kita mencintai Al-Qur'an. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama.